Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya mampu menyelesaikan presentasi pada malam hari ini yang bertemakan manajemen investasi. Kepada yang terhormat Ibu Asniawati, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen investasi dan portofolio. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Indah Fajranti, salah satu mahasiswi dari kampus TIM YAPMI Makassar. Manajemen investasi. Nah, ada pula tujuan manajemen investasi. Poin pertama, meningkatkan keuntungan, di mana tujuan utama dari manajemen investasi adalah meningkatkan keuntungan dari investasi yang dilakukan. Poin kedua, melindungi modal. Nah, menjaga modal investasi agar terlindungi dari risiko-risiko yang mungkin terjadi. Poin ketiga, mencapai tujuan finansial, memastikan mencapai tujuan finansial jangka pendek dan jangka panjang. Ada beberapa jenis-jenis investasi. Yang pertama, saham. Yang kedua, obligasi. Dan yang ketiga, properti. Nah, saham, investasi dalam kepemilikan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan nilai saham. Sedangkan obligasi, investasi dalam surat ulang yang memberikan pembayaran bunga secara berkala hingga tanggal jatuh tempo. Sedangkan properti adalah investasi dalam bentuk kepemilikan atau pengembangan properti untuk memperoleh penghasilan dan apresiasi nilai aset. Investment management process atau proses manajemen investasi. Nah, langkah-langkah dalam proses manajemen investasi. Yang pertama, perencanaan investasi, di mana langkah pertama adalah merencanakan tujuan dan alokasi investasi dengan cermat. Langkah kedua, pemilihan instrumen investasi. Memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko. Poin ketiga, pelaksanaan investasi. Menjalankan keputusan investasi yang telah direncanakan dengan disiplin dan teliti. Analisis risiko dalam manajemen investasi. Analisis risiko sangat penting dalam manajemen investasi untuk mengidentifikasi kemungkinan kerugian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampaknya. Nah, investor perlu memperhatikan risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional untuk mengelola investasi dengan bijak. Mengetahui dan memahami risiko juga membantu dalam penyusunan strategi investasi yang lebih efektif dan aman. Nah, ada pula strategi investasi yang efektif. Berdasarkan diversifikasi, dengan mengalokasikan dana ke berbagai jenis investasi, risiko dapat dikurangi. Kemudian, fokus pada jangka panjang. Memiliki tujuan investasi jangka panjang dapat membantu mengajar pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan berdasarkan analisis fundamental, menganalisis kinerja perusahaan secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang baik sebelum berinvestasi. Manajemen portofolio adalah proses pengelolaan investasi secara efisien. Ini melibatkan alokasi aset, diversifikasi, dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan investasi yang ditetapkan. Manajer portofolio bertanggung jawab memilih investasi yang sesuai dengan toleransi risiko klien dan investasi yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja investasi. Manajer investasi melakukan evaluasi terhadap kinerja investasi untuk memastikan bahwa investasi memberikan hasil yang diharapkan. Nah, evaluasi ini melibatkan analisis data historis, perbandingan dengan indeks pasar, dan penilaian terhadap faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kinerja investasi. 8 proses analisis data. Menganalisis data historis kinerja investasi secara cermat. 90% perbandingan dengan indeks pasar, membandingkan kinerja investasi dengan indeks pasar yang relevan. Kemudian risiko. Penilaian risiko melakukan penilaian mendalam terhadap faktor-faktor risiko investasi. Peran manajer investasi. Yang pertama, perencanaan keuangan. Nah, membangun strategi investasi jangka panjang. Kemudian yang kedua, pemilihan portofolio. Menganalisis dan memilih instrumen investasi yang sesuai. Kemudian yang ketiga, manajemen risiko. Melakukan evaluasi risiko pada berbagai jenis investasi. Berdasarkan pemaparan materi tersebut, saya menyimpulkan bahwa pengetahuan investasi memiliki pengaruh terhadap minat investasi.
Nah, seseorang yang memiliki kapasitas pengetahuan tentang investasi akan cenderung untuk ikut melakukan investasi. Pengetahuan yang dimiliki tersebut dapat meningkatkan kemahiran dan keterampilan dalam mengelola investasi. Semakin tinggi pengetahuan investasi seseorang, maka akan semakin tinggi tingkat minat atau kecenderungan untuk berinvestasi. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.